Di sebuah desa kecil bernama Sukaresmi, seorang gadis bernama Sulastri dikenal sebagai penari ronggeng yang elok. Parasnya cantik, tariannya memukau, dan suaranya merdu, membuatnya disukai banyak orang. Namun, kecantikannya juga menarik perhatian seorang saudagar kaya bernama Raden Wiratmaja. Laki-laki itu sudah berumur dan memiliki banyak istri, tetapi tetap ingin memperistri Sulastri. Suatu malam, ketika Sulastri sedang menari di sebuah hajatan desa, Raden Wiratmaja datang menonton dengan penuh ketertarikan. Ia kemudian mengutus orang-orangnya untuk melamar Sulastri ke rumahnya. Namun, lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh Sulastri dan keluarganya. Sulastri tidak ingin menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya, apalagi yang terkenal memiliki sifat kasar dan kejam. Penolakan itu membuat Raden Wiratmaja murka. Harga dirinya sebagai saudagar kaya yang dihormati di desa terasa diinjak-injak. Dengan hati yang dipenuhi dendam, ia bersumpah bahwa Sulastri akan menjadi miliknya dengan cara apapun. Malam itu, ia merancang sebuah rencana keji untuk mendapatkan gadis yang diinginkannya. Sulastri yang tidak menyadari bahaya yang mengintainya tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia terus menari dan menghibur warga desa dalam berbagai acara. Namun, di balik tirai gelap malam, bahaya semakin mendekat tanpa ia sadari. Malam itu, Sulastri pulang dari hajatan bersama dua sahabatnya, Sari dan Wati. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya bulan purnama. Suasana terasa tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar dari balik pepohonan. Namun, tiba-tiba terdengar suara derap kaki mendekat. Sekelompok pria bertopeng muncul dari kegelapan. Mereka langsung menghadang Sulastri dan kedua sahabatnya. Sari dan Wati berteriak ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa lari, tangan kasar menarik mereka dengan paksa. Sulastri berusaha melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan para pria itu. Salah satu dari mereka menutup mulutnya dengan kain, membungkam jeritannya. Ia meronta, tetapi sia-sia. Pandangannya mulai kabur, napasnya semakin berat. Kesadaran Sulastri perlahan menghilang. Saat ia tersadar, ia sudah berada di sebuah gubuk tua yang asing. Tangannya terikat, tubuhnya terasa lemah. Di hadapannya berdiri Raden Wiratmaja dengan senyum penuh kemenangan. "Sekarang kau milikku, Sulastri. Tak ada yang bisa menolak kehendakku," ucapnya dingin. Sulastri menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ia tahu malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sulastri meronta sekuat tenaga, tetapi tali yang mengikat tangannya begitu kuat. Air mata mengalir di pipinya, tubuhnya gemetar ketakutan. Raden Wiratmaja melangkah mendekat dengan tatapan penuh nafsu. "Jangan sia-siakan kesempatan ini, Sulastri. Aku bisa membuat hidupmu jauh lebih baik," bisiknya sambil menyentuh dagunya. "Jangan sentuh aku." Sulastri berteriak, berusaha menendang, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Raden Wiratmaja hanya tertawa kecil. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk meninggalkan mereka berdua. Pintu gubuk ditutup, meninggalkan Sulastri dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Suara jangkrik dan burung hantu seolah ikut bersaksi atas kejahatan yang terjadi malam itu. Sulastri berusaha melawan, tetapi kekuatannya tak cukup untuk melawan pria yang lebih kuat darinya. Malam itu menjadi malam terakhir ia merasa sebagai manusia bebas. Keesokan harinya, tubuh Sulastri ditemukan di tepi sungai, terapung dengan luka di sekujur tubuhnya. Matanya terbuka, seolah masih menatap penuh dendam kepada dunia.
Desa Sukaresmi gempar. Keluarganya menangis histeris, sementara para warga mulai berbisik-bisik tentang siapa pelaku kejahatan itu. Namun, keadilan tak pernah berpihak pada orang kecil. Raden Wiratmaja menggunakan kekayaannya untuk membungkam orang-orang yang mencoba mengusut kematian Sulastri. Polisi desa tidak berani menyelidiki lebih jauh. Akhirnya, kasus itu pun menguap begitu saja tanpa ada yang dihukum. Namun, kisah Sulastri tidak berakhir di situ. Malam-malam berikutnya, terdengar bisikan-bisikan aneh di sekitar gubuk tempat ia diperkosa dan dibunuh. Beberapa orang mengaku melihat bayangan putih melayang di tepi sungai tempat tubuhnya ditemukan. Dan pada malam purnama berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Satu persatu, orang-orang yang terlibat dalam kematiannya mulai mengalami kejadian aneh. Seorang anak buah Raden Wiratmaja ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Lalu, satu persatu lainnya menyusul. Hingga akhirnya, teror itu mulai mengincar orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Sulastri, Raden Wiratmaja sendiri. Dendam Sulastri belum selesai. Ia kembali bukan sebagai manusia, tetapi sebagai pocong yang haus akan keadilan dan pembalasan. Malam di desa Sukaresmi terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran tanpa henti. Raden Wiratmaja duduk di ruang tamunya yang luas, ditemani sebotol arak. Meski sudah berhari-hari berlalu sejak kematian Sulastri, rasa gelisah terus menghantuinya. Malam itu, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya angin. Namun, suara itu semakin lama, semakin keras. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun di sana. Tapi, tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Aku datang untuk menagih janji." Jantung Raden Wiratmaja hampir berhenti berdetak. Suara itu begitu familiar, suara Sulastri. Ia mundur dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia berusaha menenangkan dirinya. "Ini pasti hanya imajinasiku," gumamnya. Namun, malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Orang-orang di rumahnya mulai melihat sosok putih melayang di pekarangan. Pelayan-pelayan mengundurkan diri satu persatu, ketakutan karena sering mendengar suara tangisan di tengah malam. Raden Wiratmaja tahu arwah Sulastri belum tenang dan ia akan datang untuk menuntut balas. Malam semakin larut, tetapi Raden Wiratmaja tak bisa memejamkan mata. Suara-suara aneh terus berdengung di telinganya, seolah-olah ada seseorang yang berbisik di sudut ruangan. Sesekali, ia merasa ada bayangan putih melintas di cermin besar di kamarnya. Namun, setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela kamarnya bergetar. Lilin yang menerangi ruangan pun seakan berkedip-kedip tak menentu. Ia meneguk araknya dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba aroma bunga melati yang menyengat memenuhi ruangan. Aroma itu begitu kuat, seperti bunga segar yang baru saja dipetik. Padahal, tidak ada satupun bunga melati di dalam rumahnya. Peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Dengan ragu, ia berdiri dan berjalan ke arah jendela. Saat ia membuka tirai, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di halaman rumahnya yang diterangi cahaya bulan, berdiri sosok berbalut kain kafan. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat yang menghadap langsung ke arahnya. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya, mundur dengan langkah tertatih. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyusup ke dalam ruangan, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh
tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti lorong rumahnya. Tepat ketika ia hendak menutup jendela, suara tawa lirih terdengar dari belakangnya. Suara yang begitu ia kenal. Suara Sulastri. "Kau pikir aku akan diam saja?" Bisikan itu semakin dekat. Dengan napas tersengal, Raden Wiratmaja berbalik. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di sudut ruangan, di dekat cermin besar, berdiri sesosok wanita berbaju putih. Wajahnya pucat, matanya kosong menatapnya. Bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan. Raden Wiratmaja jatuh terduduk. Ketakutan melumpuhkan tubuhnya. Sosok itu melangkah maju, kain kafannya melayang seiring langkahnya. "Aku datang untuk menjemputmu." Bisikannya dingin. Teriakan panjang menggema di seluruh rumah. Para pelayan yang mendengar suara itu bergegas menuju kamar Raden Wiratmaja. Namun, ketika mereka membuka pintu, mereka menemukan sang tuan rumah tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak dalam ketakutan. Ia masih hidup, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Bibirnya hanya bisa bergetar tanpa suara. Malam itu menjadi awal dari teror yang tak berkesudahan. Pocong Sulastri telah kembali dan ia tidak akan berhenti sebelum semua orang yang menghancurkan hidupnya mendapatkan balasan yang setimpal. Setelah kejadian malam itu, Raden Wiratmaja jatuh sakit. Tubuhnya melemah, wajahnya tampak pucat dan ia sering mengigau dalam tidurnya. Para pelayan mendengar ia berteriak-teriak ketakutan, menyebut nama Sulastri berulang kali. Dokter desa dipanggil untuk memeriksanya, tetapi tak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisinya. "Ini bukan penyakit biasa," bisik seorang pelayan pada rekannya. "Ini ulah arwah Sulastri. Dia kembali menuntut balas." Desas-desus tentang hantu Sulastri semakin menyebar di desa. Beberapa warga mengaku melihat sosok pocong melayang di sekitar rumah Raden Wiratmaja. Beberapa lainnya mendengar suara tangisan perempuan di tepi sungai tempat jasad Sulastri dulu ditemukan. Malam itu, Raden Wiratmaja terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah habis berlari jauh. Ia melihat sekeliling kamar, memastikan dirinya sendirian. Namun, matanya membelalak saat melihat bayangan di sudut ruangan. Sosok itu berdiri diam. Wajahnya tertutup kain kafan yang lusuh. Tangannya terikat di sisi tubuhnya. Hanya suara lirih yang keluar dari bibirnya. "Kau tidak bisa lari, Raden." Tubuh Wiratmaja membeku. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kering. Sosok itu perlahan bergerak maju, tanpa suara, tanpa langkah. Semakin dekat, bau busuk dan anyir darah menyeruak memenuhi ruangan. Raden Wiratmaja memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia membukanya kembali, sosok pocong itu sudah tepat di depannya. Nafasnya memburu, matanya membelalak, dan jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba, lilin di meja kamar padam, menyisakan ruangan dalam kegelapan total. Saat itu juga, suara tertawa kecil terdengar di dekat telinganya. "Tunggulah, Raden, kematianmu sudah dekat." Wiratmaja menjerit. Jeritannya menggema ke seluruh rumah, membangunkan para pelayan. Mereka bergegas masuk ke kamar tuannya dan menemukan Raden Wiratmaja tergeletak di lantai. Matanya kosong, bibirnya bergetar, tubuhnya menggigil hebat. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya gemetar dan menggumam tidak jelas. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur di rumah besar milik saudagar kaya tersebut. Semua orang diliputi ketakutan. Sulastri telah kembali dan dendamnya belum selesai. Keesokan harinya, rumah besar Raden Wiratmaja tampak lebih sunyi dari biasanya. Para pelayan bekerja dengan wajah
penuh ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan memilih pergi tanpa pamit, takut akan kutukan yang kini melanda rumah itu. Di kamar Raden Wiratmaja, suasana semakin mencekam. Ia masih terbaring lemah di ranjang, tatapannya kosong, wajahnya semakin pucat. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang telah dilihatnya malam itu. Yang jelas, sejak kejadian itu, ia berubah menjadi pria yang ketakutan sepanjang waktu. Namun, ketakutan itu bukan hanya miliknya. Satu persatu anak buah Raden Wiratmaja yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Sulastri mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu dari mereka, Sarpan, ditemukan tewas tergantung di gudang rumahnya dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sana, tetapi warga desa yakin bahwa ia bukan bunuh diri. "Aku melihatnya semalam," bisik seorang warga. Sarpan berlari di jalan desa, berteriak-teriak seperti orang gila. Ia bilang sesuatu mengejarnya, lalu tiba-tiba ia menghilang. Tidak lama setelah itu, korban berikutnya jatuh. Parmin, pria yang ikut menculik Sulastri, ditemukan tewas di sawah dengan tubuh membiru. Para petani yang menemukannya bersumpah bahwa malam sebelumnya mereka mendengar suara perempuan menangis di sekitar sawah, tetapi saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Ketakutan melanda desa Sukaresmi. Semua orang mulai percaya bahwa arwah Sulastri benar-benar kembali untuk menuntut balas. Beberapa warga mencoba meminta bantuan dukun desa untuk mengusir roh jahat itu. Tetapi setiap kali dukun datang ke rumah Raden Wiratmaja, angin kencang tiba-tiba bertiup dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah. Raden Wiratmaja yang dulu sombong dan berkuasa, kini hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya, berharap arwah Sulastri tidak datang menjemputnya. Namun, ia tahu waktunya semakin dekat. Ia bisa merasakan kehadiran Sulastri semakin kuat setiap malam. Dan malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, suara ketukan terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak kencang. Ia menatap pintu dengan napas tertahan, berharap ketukan itu hanya angin. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Tangannya gemetar saat ia mencoba menarik selimutnya lebih erat. "Sulastri?" bisiknya lirih. Pintu itu berderit terbuka dengan sendirinya, dan aroma melati kembali memenuhi ruangan. Ia menutup matanya erat-erat, tetapi suara langkah kain kafan yang terseret perlahan semakin mendekat. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Raden Wiratmaja. Ketukan di pintu kamar terus terdengar, semakin lama semakin keras. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, peluh dingin membasahi seluruh wajahnya. Tok, tok, tok. Pintu yang semula hanya terbuka sedikit kini bergerak perlahan, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Bau anyir dan wangi melati bercampur menjadi satu, membuat udara di dalam ruangan semakin menyesakkan. Dengan tangan gemetar, Raden Wiratmaja meraih keris kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Namun, ketika ia mengangkatnya, terdengar suara tawa pelan dari sudut kamar. Tawanya lirih, seperti suara seorang perempuan yang tengah mengejeknya. "Raden, kau takut?" Suara itu bergema, memenuhi seluruh ruangan. Wiratmaja menggeleng keras. Ia memejamkan mata, berusaha menyangkal kenyataan yang ada di hadapannya. Namun, ketika ia membukanya kembali, di sudut ruangan, tepat di depan cermin besar, sosok berbalut kain kafan berdiri kaku. Tubuhnya membungkuk, kepalanya miring dengan senyum mengerikan di wajah pucatnya. "Aku sudah kembali," jeritan Wiratmaja membelah keheningan malam. Para pelayan yang mendengar teriakan itu langsung berlari menuju kamarnya. Namun, saat mereka membuka pintu,
mereka hanya menemukan Raden Wiratmaja tergeletak di lantai, tubuhnya kaku, bibirnya terbuka seperti ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, seolah telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam itu, Raden Wiratmaja tidak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah jendela. Kadang-kadang ia bergumam sendiri, menyebut nama Sulastri dengan suara yang hampir tak terdengar. Kabar tentang keadaan Raden Wiratmaja menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan Sulastri benar adanya. Satu persatu mereka yang terlibat dalam kematiannya telah mendapatkan balasan. Kini hanya tinggal Raden Wiratmaja yang menunggu giliran. Namun, Pocong Sulastri tidak terburu-buru. Ia ingin membuat Raden Wiratmaja merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan saat terakhir kali bernapas. Ia ingin membuatnya menderita sebelum akhirnya mencabut nyawa pria yang telah menghancurkan hidupnya. Dan malam itu belum berakhir, karena ketika semua orang telah tertidur, suara ketukan itu kembali terdengar di kamar Raden Wiratmaja. Tok, tok, tok. Tawa lirih kembali menggema, semakin mendekat. Desa Sukaresmi semakin diselimuti ketakutan. Setiap malam, suara tangisan perempuan terdengar samar dari sudut-sudut desa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melayang di sekitar rumah Raden Wiratmaja. Bahkan, orang-orang yang melewati rumah besar itu selalu merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Raden Wiratmaja kini benar-benar kehilangan kewarasannya. Ia tidak lagi makan dengan teratur, tubuhnya semakin kurus, dan matanya selalu dipenuhi ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kain kafan yang terseret di lantai kayu. Bau melati yang menusuk selalu datang tanpa peringatan. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu membangunkannya. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan Sulastri duduk di tepi ranjangnya. Wajahnya pucat dengan senyum mengerikan yang menghiasi bibirnya. "Raden, kau masih ingat janjimu padaku?" Wiratmaja menggigil. Ia ingin menutup mata, tetapi tatapan kosong Sulastri menembus jiwanya. Kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya tentang bagaimana ia dulu menginginkan Sulastri, bagaimana ia marah saat Sulastri menolaknya, dan bagaimana akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan membunuh perempuan malang itu. Sulastri mengulurkan tangan pucatnya, menyentuh wajah Raden Wiratmaja. Sentuhannya terasa dingin, seperti udara kematian yang menyelimuti tubuhnya. "Aku sudah menunggu terlalu lama. Sekarang kau harus ikut denganku." Tiba-tiba, tubuh Wiratmaja terasa berat. Ia mencoba bergerak, tetapi seluruh tubuhnya seakan lumpuh. Napasnya tersengal, matanya melebar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dadanya. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pintu kamar kembali berderi terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, para pelayan melihat kejadian yang membuat mereka berteriak ketakutan. Bayangan putih berdiri di depan Raden Wiratmaja dengan tangan yang terulur ke arahnya. Sekejap kemudian, tubuh Wiratmaja kejang hebat sebelum akhirnya jatuh tak bergerak. Matanya tetap terbuka, tetapi tatapannya kosong. Tidak ada lagi nyawa di dalam tubuhnya. Sulastri telah menyelesaikan misinya. Dendamnya telah terpenuhi, dan dengan senyum samar di wajahnya, pocong itu menghilang di tengah malam, meninggalkan ketakutan yang akan dikenang selamanya oleh warga desa Sukaresmi. Kematian Raden Wiratmaja tidak serta-merta membawa ketenangan bagi warga desa Sukaresmi. Meski lelaki itu telah mengembuskan napas terakhirnya
dengan tatapan ketakutan. Bayangan Sulastri masih terasa di setiap sudut desa. Rumah besar yang dulunya menjadi simbol kekuasaan kini kosong dan terlantar. Tak ada seorang pun yang berani mendekatinya setelah kejadian mengerikan itu. Mereka yang dulu bekerja sebagai pelayan memilih meninggalkan desa. Mereka tak sanggup lagi tinggal di tempat yang dihantui kenangan mengerikan. Namun, meski rumah itu telah ditinggalkan, suara-suara aneh masih sering terdengar dari dalamnya. Kadang-kadang, penduduk desa yang melewati rumah tersebut mendengar suara perempuan menyanyikan lagu-lagu ronggeng yang dahulu sering dibawakan oleh Sulastri. Kadang pula terdengar suara tawa lirih yang mengambang di udara malam. Beberapa orang yang penasaran mencoba mengintip ke dalam rumah, tetapi mereka selalu berlari ketakutan setelah melihat sesosok perempuan bergaun putih berdiri di balik jendela dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Sejak saat itu, rumah besar Raden Wiratmaja benar-benar ditinggalkan. Bahkan, mereka yang tinggal di sekitar rumah itu memilih pindah, meninggalkan segala harta benda mereka demi menjauh dari kutukan yang kini menyelimuti desa. Namun, kisah belum berakhir. Beberapa bulan setelah kematian Raden Wiratmaja, warga desa dikejutkan dengan kejadian aneh yang terjadi di makamnya. Setiap pagi, tanah kuburnya selalu tampak tergali, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Tak hanya itu, beberapa orang yang kebetulan melewati pemakaman saat malam hari mengaku melihat bayangan putih duduk di atas nisan Raden Wiratmaja, menatap langit dengan mata yang kosong. Seorang dukun dari desa seberang akhirnya dipanggil untuk melakukan ritual pembersihan. Ia datang dengan peralatan lengkap, membawa kemenyan dan sesaji. Namun, begitu memasuki halaman makam Raden Wiratmaja, ia tiba-tiba muntah darah dan pingsan di tempat. Saat sadar, ia hanya berkata dengan suara gemetar, dendamnya belum selesai. Arwah itu belum tenang. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit yang semula cerah berubah gelap tanpa alasan. Aroma melati kembali menyelimuti udara desa. Dan di kejauhan, dari arah rumah besar yang telah lama kosong itu, terdengar suara perempuan menyanyikan lagu ronggeng dengan nada yang sendu dan memilukan. Malam di desa Sukaresmi semakin mencekam. Sejak ritual pembersihan gagal total, warga semakin yakin bahwa arwah Sulastri masih bergentayangan. Mereka percaya dendamnya belum sepenuhnya tuntas. Beberapa hari setelahnya, seorang lelaki bernama Darman yang dulu menjadi salah satu tangan kanan Raden Wiratmaja ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti Raden Wiratmaja sebelum mati. Tangannya mencakar tanah seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu. Tak jauh dari jasadnya, para warga menemukan jejak kain kafan yang membusuk. Dia datang lagi. Sulastri belum selesai, bisik seorang warga dengan wajah pucat. Berita itu menyebar dengan cepat. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Mereka memanggil seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu tinggi untuk membantu menenangkan arwah Sulastri. Malam itu, ulama tersebut bersama beberapa warga menuju makam Raden Wiratmaja. Mereka membawa berbagai sesaji dan kitab suci, bersiap melakukan ritual agar roh yang gelisah dapat kembali ke alamnya. Namun, begitu mereka tiba di makam, tubuh mereka langsung merinding. Tanah makam itu kembali tergali. Seolah sesuatu dari dalamnya berusaha keluar, ulama itu menutup matanya, merapalkan doa-doa dengan suara lantang. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat nyala lentera mereka bergetar. Dari balik pohon besar di dekat makam, terdengar suara perempuan menangis. Dia ada di sini.
bisik ulama itu. Para warga menoleh, jantung mereka berdetak kencang. Dan di antara gelapnya malam, mereka melihat sosok perempuan berbalut kain kafan berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Sulastri. Salah satu warga mencoba mundur, tapi tiba-tiba ia terjatuh dan berteriak panik. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah makam Raden Wiratmaja. Lantai tanah itu bergerak. Perlahan, sesuatu muncul dari dalam kubur. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang yang membusuk merayap keluar dari tanah. Orang-orang langsung berlari ketakutan. Bahkan ulama yang awalnya tenang pun mundur beberapa langkah, kaget dengan apa yang ia lihat. Tanah kubur itu kini bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang ingin keluar. Sulastri menatap mereka sekali lagi, lalu menghilang di antara angin malam. Dan saat itu juga, suara dari dalam tanah mulai terdengar, sebuah jeritan panjang yang menyeramkan, seakan seseorang sedang disiksa di alam lain. Malam itu, tidak ada yang berani tinggal di pemakaman lebih lama. Mereka tahu teror belum berakhir. Malam itu, Desa Sukaresmi diliputi ketegangan. Setelah kejadian di makam Raden Wiratmaja, tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan, suara-suara malam yang biasa menemani desa, seperti jangkrik dan burung hantu, tiba-tiba menghilang. Seolah-olah alam pun ikut merasakan ketakutan yang melanda manusia. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Pak Karta, lelaki tua yang pernah menjadi penjaga makam, duduk termenung di beranda. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih berani tinggal dekat pemakaman. Namun, malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin bertiup dingin, membawa aroma melati yang semakin menyengat. Pak Karta menghela napas panjang. Ia telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa aroma itu bukan pertanda baik. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari arah pemakaman. "Pak Karta, tolong aku." Suara itu lemah, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Pak Karta, tolong aku." Dengan tangan gemetar, Pak Karta mengambil lampu minyaknya dan berjalan menuju pemakaman. Langkahnya berat, setiap derit kayu di tanah seolah menggema di telinganya. Saat ia tiba di makam Raden Wiratmaja, jantungnya hampir berhenti. Tanah kuburan itu kembali tergali, lebih dalam dari sebelumnya. Dan di dalamnya, sesuatu bergerak. Dengan mata yang hampir tak percaya, Pak Karta melihat sepasang tangan mencuat dari dalam kubur. Jari-jari kurus dan membusuk itu mencakar-cakar udara, seolah mencoba keluar dari tempat peristirahatannya. Pak Karta mundur, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Lalu, dari dalam kubur, terdengar suara jeritan panjang, penuh penderitaan. "Pak Karta, tolong, aku." Saat itu juga, udara di sekitar makam menjadi semakin dingin. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang memenuhi telinganya. "Kalian semua harus membayar. Dendam ini belum selesai." Pak Karta akhirnya berhasil melepaskan diri dari ketakutannya. Ia berbalik dan berlari sekencang mungkin ke desa, berteriak-teriak memanggil warga. Namun, saat mereka kembali ke pemakaman bersama, tanah makam itu sudah kembali seperti semula. Tidak ada jejak tangan, tidak ada lubang, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu baru saja keluar dari dalamnya. Hanya aroma melati yang semakin menusuk, mengingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi malam itu belum berakhir. Sejak kejadian di makam, Pak Karta jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan matanya selalu tampak kosong. Ia sering berbicara sendiri,
seolah-olah ada seseorang yang hanya bisa dilihatnya. Warga desa mulai khawatir, terutama karena setiap malam rumah Pak Karta dipenuhi suara-suara aneh. Malam itu, Sari, cucu Pak Karta, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Awalnya, ia mengira itu kakeknya, tetapi ketika ia mengintip dari balik pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku ketakutan. Di depan jendela, tampak bayangan seorang perempuan dengan kain kafan yang lusuh. Sosok itu berdiri diam, menatap langsung ke dalam rumah. Mata hitamnya terlihat kosong, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. Wajah itu perlahan menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang menghitam. Sari menahan napas, berharap sosok itu menghilang. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas wajah itu terlihat. Sosok itu mulai bergerak, mendekati jendela dengan gerakan lambat dan kaku. Tiba-tiba, Pak Karta terbangun dan berteriak. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia menunjuk ke arah jendela. "Pergi, kau sudah mendapatkan yang kau inginkan. Pergi dari sini." Namun, bayangan itu tidak menghilang. Justru, suara tawa lirih memenuhi ruangan. Suara yang pernah didengar oleh banyak warga desa, tawa Sulastri. Sari segera berlari ke kamar ibunya, membangunkan semua orang di rumah. Saat mereka kembali ke ruang utama, jendela sudah kosong. Tidak ada sosok di luar sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa aroma melati yang semakin pekat. Sejak malam itu, Pak Karta semakin melemah. Ia sering berbicara dalam tidur, menyebut nama-nama orang yang sudah mati. Ia juga mulai menggambar sesuatu di lantai rumahnya dengan jari, pola aneh yang menyerupai makam. Tak ada yang tahu berapa lama lagi Pak Karta bisa bertahan. Namun, satu hal yang pasti, arwah Sulastri masih ada di desa ini. Ia belum selesai dan dendamnya masih belum lunas. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mulai melihat bayangan yang sama di jendela rumah mereka. Setiap kali seseorang mencoba mengusirnya, suara tawa lirih itu kembali terdengar, menandakan bahwa kisah ini belum mencapai akhirnya. Desa Sukaresmi semakin sunyi. Banyak warga yang memilih pergi ke desa sebelah, takut menjadi korban berikutnya. Mereka yang masih bertahan tak pernah berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, meski bersembunyi di dalam rumah, ketakutan tetap menyelimuti mereka. Pak Karta semakin parah. Ia sering mengigau, menyebut nama Sulastri berulang kali, seolah-olah sedang berbicara dengannya. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di luar rumahnya. Kadang-kadang, terdengar ketukan pelan di jendela, tetapi saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Malam itu, suara tangisan lirih terdengar dari arah rumah Pak Karta. Sari yang ketakutan tetap diam di kamar, menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengintip keluar jendela dan jantungnya hampir berhenti. Di halaman rumah, berdiri sosok perempuan dengan kain kafan lusuh. Kepalanya tertunduk dan rambut panjangnya menjuntai ke tanah. Suara tangisan itu berasal darinya. Sari mundur, berusaha menahan teriakannya. Ia ingin berlari ke kamar ibunya, tetapi tiba-tiba tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang mengerikan. Sosok itu mendongak dan matanya yang kosong menatap langsung ke arah Sari. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Angin dingin berhembus masuk, meniup lampu minyak hingga nyaris padam. Sari menjerit, membangunkan seluruh keluarganya. Pak Karta yang sudah terlalu lemah hanya bisa menggumam. Dia datang. Dia datang untuk mengambil yang terakhir. Saat itu juga, suara langkah terdengar dari luar rumah. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Seolah-olah ada puluhan orang yang berjalan mendekat.
ketika salah satu warga yang mendengar keributan berlari ke rumah Pak Karta. Ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam ketakutan. Di depan rumah Pak Karta berdiri bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok dengan wajah kosong, tubuh mereka terbungkus kain kafan. Mereka diam menatap rumah itu tanpa suara. Dan di tengah mereka, Sulastri berdiri dengan senyum mengerikan. Malam itu, jeritan terakhir terdengar dari rumah Pak Karta. Ketika pagi tiba, rumah itu kosong. Tak ada satupun penghuninya yang tersisa. Hanya ada bau melati yang memenuhi udara, menandakan bahwa arwah yang telah lama menuntut balas akhirnya telah menyelesaikan misinya. Setelah dendam pagi itu, Desa Sukaresmi masih diselimuti ketakutan. Matahari mulai menampakkan diri, tetapi hawa dingin yang tak biasa masih terasa. Beberapa warga yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke rumah Pak Karta. Mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi setelah jeritan terakhir terdengar semalam. Namun, saat mereka tiba di sana, rumah itu kosong. Tak ada satupun tanda kehidupan. Meja dan kursi masih berada di tempatnya, tetapi seakan sudah lama ditinggalkan. Di lantai, terdapat jejak-jejak tanah yang menuju keluar, ke arah pemakaman desa. Dengan jantung berdegup kencang, para warga mengikuti jejak itu. Mereka tiba di makam Raden Wiratmaja, yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tanah yang sebelumnya selalu tergali kini sudah tertutup rapat, seolah tak pernah terusik. Tapi yang membuat mereka merinding adalah sebuah gundukan tanah baru di dekat makam itu. Gundukan itu masih segar, seperti baru saja dibuat. Salah seorang warga dengan tangan gemetar menggali sedikit tanah di atasnya. Dan di bawah lapisan tanah tipis itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka berteriak ketakutan. Potongan kain kafan yang sama seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Pak Karta dan keluarganya. Apakah mereka diambil oleh Sulastri atau mereka pergi dengan cara yang tak seorang pun bisa pahami. Yang jelas, setelah kejadian itu, Desa Sukaresmi perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi suara ronggeng yang terdengar di malam hari. Tidak ada lagi bayangan di balik jendela. Dan makam Raden Wiratmaja tidak lagi terusik. Namun, meski ketenangan telah kembali, sebagian warga masih takut untuk menyebut nama Sulastri. Mereka percaya arwahnya memang telah menyelesaikan dendamnya, tetapi bukan berarti ia telah pergi sepenuhnya. Ia mungkin hanya menunggu, mengawasi dari kejauhan. Dan di suatu malam, ketika angin bertiup pelan membawa aroma melati yang samar, seorang anak kecil yang berjalan sendirian di tepi desa mendengar sesuatu yang membuatnya menggigil. Sebuah nyanyian lirih, seperti suara seorang ronggeng yang bernyanyi dalam kegelapan. Mungkin dendam memang sudah usai, tapi arwah yang pernah terluka tak akan pernah benar-benar pergi.